Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, kita sampai kepada PA, Persekutuan Kategorial Perempuan di tengah-tengah jemaatnya melalui teknologi yang bila kita pakai menjadi berkat kepada ibu-ibu. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersekutu, kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami sampaikan kepadamu di dalam hidup kehidupan kami, khususnya kaum ibu di gerejamu yang tetap sedia mendengar Engkau di dalam kehidupan mencukupi, membutuhi kehidupan rohani kami. Perkenankan kami Bapa, walaupun di masa-masa COVID-19 ini kami masih daring, kami masih online dan mendengar sabdamu melalui jejaring teknologi. Tapi itu justru semakin menguatkan iman percaya kami, khususnya para ibu di tengah-tengah gerejamu. Perkenankan kami mendengar sabda Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami boleh siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan pada PA Kategorial Perempuan. Kami angkat dari kitab Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama dan khususnya juga tambahan ayat 7. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau tambahkan apa yang katakan dalam Ibrani ayat 7-nya itu pasal 11, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, sangatlah sederhana nats ini, hanya satu ayat ditambah ayat 7. Dan nats ini sering kita dengar, kita sampaikan, apakah sebagai penghiburan, kata-kata nasihat untuk bertujuan menguatkan iman, pemahaman yang benar di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Namun demikian kita sangat artikan dalam tentang iman ini sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu menjadi pertanyaan, apa artinya ini bagi ibu-ibu? Atau hanya sekedar rumusan belaka kah? Sehingga prakteknya dalam hidup tidak berbuat, tidak nyata dalam keseharian kita. Sehingga PA ini membahas ada dua hal yang harus mendasar pengertian iman kita. Yang pertama, kita harus pahami iman yang bertumbuh. Iman diartikan ibarat suatu tumbuhan yang berbuah. Namun demikian buah yang dihasilkan ada dua gambarannya, kerdil atau besar dewasa. Sehingga pertumbuhan itu acap kali seiring dengan waktu dan dibuktikan dengan perbuatan nyata. Ibarat buah yang telah mulai ranum ibu-ibu, memang buah itu nyata, namun tidak bisa membesar, hanya kerdil hitung. Sehingga kelihatannya pertumbuhannya terjepit
dimakan usia atau waktu. Bisa saja terjadi hal seperti ini, tentu karena kurang pupuk lah, kurang perawatan, dibiarkan begitu saja bertumbuh, berbuah tanpa ada sentuhan tangan menghasilkan yang terbaik. Namun demikian tidak bisa dipungkiri ibu-ibu, ada juga buah yang menghasilkan, menunjukkan kematangan yang luar biasa. Itu kita syukuri. Dan jika kita pandang indah, dimakan manis, enak, bagus, dan bermutu, itu sebenarnya diharapkan. Sehingga iman seperti itulah. Bukan soal jumlah atau kuantitas. Iman diukur dengan mutu kualitasnya. Bukan persoalan besar kecilnya iman itu. Iman diukur kemampuannya bertahan dan tidak goyah, tidak luntur, tidak tergerus akan waktu. Sehingga Yesus pernah berkata, jika ada imanmu sebesar biji sesawi, engkau akan bisa mampu memindahkan gunung ini ke laut. Itu sebabnya bukan ukuran kecil besarnya, namun kemampuan yang ditunjukkan iman itu dalam diri seseorang sehingga dia boleh merubah dan mampu menunjukkan iman itu dalam diri seseorang, dan Tuhan memperkenankan karena seseorang itu melakukannya tanpa ada keraguan-raguan. Iman bertumbuh ke arah kedewasaan, saudara, ibu-ibu. Semakin besar, bertambah usia, semakin mampu, semakin kuat, dan menghasilkan buah-buah yang baik, sama seperti buah-buah roh. Demikian juga iman nyata jika seorang bertahan dan tidak jatuh di dalam godaan terbawa arus, namun kuat melawan, kuat bertahan, itulah iman. Sekali lagi, iman bertumbuh nampak nyata dalam perjuangan hidup seseorang. Itu harus kita yakin, dan mampu mengalahkan duka menjadi suka, kelemahan menjadi kekuatan, pertengkaran menjadi damai. Itulah iman yang bertumbuh dewasa. Yang kedua, dikatakan dalam nats tadi, pengharapan setiap orang. Inilah dasarnya. Dalam nats itu dilengkapi dengan kalimat dasar sesuatu yang kita harapkan. Ibu-ibu yang kasih Yesus, Paulus pernah berkata bahwa pengharapan nyata, jika itu jelas, tetapi pengharapan akan sia-sia jika sudah ikan. Jadi bukan pengharapan, bukan iman lagi. Itu sebabnya sebelum berangkat ke tujuan kita ada mengharap, tetapi pondasi kita harus kokoh, teguh, dan tidak mudah goyah. Itulah pengharapan, tidak mudah terombang-ambing. Ibu-ibu sebenarnya kuat, baik dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, tapi acap kali banyak mendengar masukan sehingga ragu. Sehingga dasar yang kuat sudah ada kian menjadi tumbang atau tergerus. Sebab seperti itu, iman bukan sekedar dasar yang kita letakkan, bukan sekedar angan-angan, tetapi impian yang harus diwujudkan di dalam pengharapan itu. Itulah iman. Dijalani, punya proses, sehingga sangat mendasar apa yang kita dasari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bukan harus dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa itu luncas, tanpa Roh Kudus sia-sialah perjalanan iman ini. Bahkan tidak sampai ke tujuan, ibu-ibu. Bisa membelok, bisa menyimpang ke kiri ke kanan tanpa ada artinya apa-apa. Itu sebabnya ibu-ibu diukur kemampuannya. Sebagai orang-orang yang beriman tidak patah di tengah jalan, jangan tidak kesampaian.
Ibarat membangun rumah tanpa meletakkan dasar yang kokoh, maka struktur rumah akan hancur, rapuh, bisa amblas. Pengertian yang dalam tentang rancangan rencana yang dibangun selalu dikaitkan ibu-ibu dengan perbuatan yang baik. Itu sebabnya iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Atau sebaliknya, perbuatan tanpa didasari iman adalah juga salah. Itu yang dikatakan Yesus sebagai dasar atau dari semua pengharapan kita. Apalagi memandang ke masa depan, kehidupan surgawi kelak. Pemahaman seperti inilah yang harus sampai kepada ibu-ibu. Banyak yang bisa dikerjakan ibu-ibu, tapi berangkatlah dengan iman. Jangan asal jadi. Sehingga yang ketiga ibu-ibu dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita kembali mundur sejenak. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menunjukkan pada para murid, namun percakapan atau berita itu simpang siur bagi Thomas dan menganggapnya sebagai berita yang tidak benar, bohong, sehingga dia meminta bukti nyata. Thomas pernah berkata, aku tidak percaya sebelum kulihat bukti yang nyata. Tentu sebagian orang hal ini boleh terima, dan acap kali kita minta bukti nyata, apa barbutnya, barang buktinya, kira-kira begitu ibu-ibu ya. Barulah kita yakini kebenarannya yang terjadi. Tuhan Yesus sangat pahami siapa Thomas. Sehingga Tuhan mendatangi Thomas dan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu sentuhan ucapan Yesus kepada Thomas. Sama seperti kita. Kita tidak melihat kejadian sebenarnya terjadi di masa Yesus, tetapi kita beriman, kita percaya dan dituntun Roh Kudus. Karena Paulus ada pernah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bukan asal-muasal lahir begitu saja, tapi harus dibuktikan. Namun tidak harus dengan barang bukti. Sebabnya kerjakanlah keselamatan, mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Itu yang utama. Dalam berbagai contoh yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab, dan semua adalah kebenaran. Apa yang pernah dilakukan bapak-bapak leluhur, mulai dari Abraham sehingga dia digelari bapak orang beriman. Dia berangkat ke negeri yang tidak kenalnya, tetapi dengan iman dia lakukan itu karena dia yakin Allah pasti akan tunjukkan kebenaran. Dan demikian juga yang kita dengarkan sampai sekarang dari pendahulu kita. Apakah nasihat atau khotbah-khotbah dan lain perjalanan kehidupan ini memberitakan kabar sukacita yang kita dengar di dalam Yesus dengan mencontoh iman mereka. Nah, kini yang terakhir ini buktinya apa yang dikatakan oleh nats ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuklah tentang sesuatu yang belum kenal, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan ini tugas ibu-ibu. Ini peranan ibu-ibu di rumah tangga, di keluarga, dimanapun kerja berkarya. Dikatakan sekali lagi saya baca, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu tugas ibu. Ibu diangkat, dipilih sebagai ibu rumah tangga, mempersiapkan bahtera rumah tangga keluarga itu untuk ibu selamatkan, menyelamatkan keluarga. Dan ini sangat baik. Ibarat Nuh di tengah bahtera itu, mengarungi air yang begitu lama surut, seperti yang terjadi belakangan ini. Dengan iman dia yakin akan berakhir penderitaan itu. Karena saudara-saudara yang mengalami penderitaan banjir, berharaplah Tuhan pasti menggenapi janjinya, dari duka menjadi sukacita. Berlalu banjir-banjir itu, air bah yang 150 hari juga terlewati, dan Nuh menyelamatkan keluarganya karena Allah. Tentu ini adalah karena dengar-dengaran kan firman Tuhan. Itulah peranan ibu, menyelamatkan keluarga itu dari hantaman badai gelombang yang datang dari luar seperti bahtera Nuh atau keluarga Nuh dihantam gelombang hujan dan semua, tetapi dia bertahan
karena Tuhan menyertai dia. Itulah yang terbaik. Tuhan memberkati ibu-ibu, bertahan dalam iman dan sampai ke tujuan sukacita bersama Allah di dalam Kristus kelak. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami padamu Yesus telah memberikan warna tersendiri bagi kami memahami iman itu apa yang boleh kami lakukan dalam perbuatan nyata, sehingga iman tanpa perbuatan sia-sia atau perbuatan tanpa dasari iman adalah juga tidak ada artinya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam Yesus kami beriman, bersandar padamu, percaya akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kehidupan kami. Iman nyata dalam segala pergumulan kehidupan kami. Dan iman itu akan dibuktikan bukan dari soal jumlahnya, tetapi kualitas mutu iman seseorang itu. Ya kan dipakai oleh ibu-ibu kami bertahan menghadapi gelombang penghidupan yang begitu kadang-kadang keras. Tetapi peranan ibu menyelamatkan bahtera rumah tangga itu. Peranan ibu sangat diharapkan, sama seperti Tuhan mengharapkan apa yang terjadi pengalaman bapak-bapak leluhur hingga di zaman Nuh. Mereka Tuhan berkati para ibu kami, Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati kerja karya ibu-ibu yang berangkat dari iman terhadap Tuhan Yesus. Firman-Mu menyapa kami dalam PA ini, dan demikian pertanyaan yang mendasar, apakah iman itu ternyata iman adalah dasar dari segala sesuatu diharapkan dan bukti yang tidak dapat. Dan itu nyata. Kami beriman kepada Yesus dan karena sama seperti Luther berkata, sola fide, hanya karena iman kami selamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus, terpujilah Engkau. Amin.